Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah ajmain. Pemirsa, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya. Pada saat ini kita telah berada di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tentu kita bersyukur kita semua yang saat ini masih diberikan oleh Allah umur panjang, terlebih Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan sekaligus kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kaum kerabatnya. Insya Allah percikan rahmatnya akan sampai pada kita sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini adalah sangat dirindukan oleh umat Islam. Ketika dia akan datang, maka sebagian besar umat Islam bergembira. Ketika dia meninggalkan, maka semua umat Islam akan meratapinya dan bahkan merindukan kembali akan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka oleh sebab itu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut dengan gembira, dengan senang hati ketika kita saat ini sudah berada di bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bergembira tentang kedatangan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita bergembira, kita senang menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah memberi garansi yang luar biasa. Jasad ini akan diharamkan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan dan kita jaga betul. Kita persiapkan diri kita agar kelak kita akan mendapatkan kemenangan setelah kita menjalani puasa selama sebulan penuh. Bahkan sebagian besar umat Islam dan bahkan seluruhnya umat Islam, ketika akan kedatangan bulan Ramadan, begitu menantikan, dan bahkan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang luar biasa. Ketika masuk pada bulan Rajab dan Sya'ban, Nabi mengajarkan doa yang sering kita baca di setiap sholat.
Barakallahu fi Rajab wa Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kita di bulan Rajab dan Sa'ban, dan kita disampaikan umur dan usia kita di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Kita sudah mendapatkan rahmat 2 bulan sebelumnya, dan hari ini kita sudah berada di bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci Ramadan. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini yang diwajibkan kepada kita umat Muslim, umat Muhammad, yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini perintah yang kemudian perintah itu diawali dengan panggilan atau sapaan. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau ayat yang dimulai dengan panggilan orang-orang yang beriman, maka kewajiban sesudah itu atau perintah sesudah ayat itu adalah perintah yang wajib dan yang akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka posisi puasa di dalam ayat ini, setelah kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, itu tidak diseru kepada semua orang. Bukannya ayuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika Allah memanggil dengan panggilan iman, maka ini sesungguhnya sebuah garansi kepada hambanya, dan kemudian Allah akan menyediakan ganjaran-ganjaran yang luar biasa kepada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka oleh sebab itu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi garansi kepada kita sekalian sebuah kabar yang gembira kepada umatnya. Dalam sebuah hadisnya, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah garansi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya yang benar-benar menjalankan puasa ini dengan panggilan iman, dengan panggilan bahwa dia yakin bahwa ini adalah sebuah panggilan dan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan amanah itu menjadi kewajiban dan harus dijalankan dengan baik oleh hambanya. Pemirsa jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya siapakah mereka-mereka yang mendapatkan ampunan itu? Siapa mereka yang mendapatkan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu? Kita ini adalah manusia yang dhaif, manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang sering memproduksi dosa. Tetapi luar biasa ketika kita mendapatkan bonus, mendapatkan keutamaan, mendapatkan garansi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan puasa ini. Maka garansi ini diberikan kepada orang-orang yang puasanya betul-betul dilaksanakan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih jauh, masih beberapa hari lagi untuk
menjalankan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu, dalam rangka untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka marilah kita persiapkan diri ini. Kita lakukan puasa ini agar puasa yang kita jalankan adalah menjadi puasa yang membuahkan hasil, yang membuahkan manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Maka apa yang harus kita lakukan agar puasa kita tidak sia-sia? Nah, agar puasa kita tidak sia-sia, maka yang pertama adalah mari betul-betul kita persiapkan spiritual atau mental kita. Puasa ini butuh mental yang baik. Di samping tentu kita akan butuh hati yang bersih. Karena bulan ini adalah bulan suci. Bulan ini adalah bulan yang baik. Bulan yang mendapatkan keutamaan-keutamaan. Maka ketika kita akan meraih keutamaan-keutamaan di bulan ini, maka yang pertama adalah kita harus sucikan dan bersihkan hati kita. Apa yang harus kita benahi di dalam spiritual kita? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kita harus benar-benar memastikan bahwa hati ini dekat dengan Allah. Dekat dengan perintah-perintah Allah. Dan kita jauh dari apa yang menjadi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian yang disebut sebagai orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela, dan orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian hati yang kita persiapkan untuk masuki bulan Ramadan yang saat ini kita sedang jalani. Dan insya Allah kalau hati kita bersih, lalu kemudian mental kita baik, maka niscaya kita akan bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita atur betul waktu kita, yang disebut dengan manajemen waktu. Kita disibukkan dengan berbagai macam urusan pekerjaan, tetapi di bulan puasa ini kita harus atur waktu kita agar keutamaan-keutamaan puasa ini kita bisa jalankan dengan baik. Kita boleh bekerja, tetapi kemudian kita tidak meninggalkan amalan-amalan menjadi keutamaan bulan Ramadan, sehingga niscaya diharapkan ketika kita mengakhiri bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itu sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian pemirsa, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.